Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna di DVD. Pada video kali ini saya membuat kreasi tumisan untuk lauk. Tumis kikil, kecap, cabai hijau, pedas, gurih, manis, bumbunya meresap. Ini enak banget, cocok untuk teman makan nasi putih, untuk menu harian, atau bisa juga untuk ide jualan lauk matang. Insya Allah cuan banget ya. Bumbunya simpel, cara membuatnya juga sangat mudah, tinggal diosreng-osreng jadi. Bagaimana cara saya membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini saya pakai kikil bagian ekor sapi atau lulangan ekor sapi ya. Jadi di ekornya itu kan ada kulitnya teman-teman. Nah ini saya ambil bagian kulitnya, untuk tulangannya nanti juga mau saya masak, mau saya sop ya. Ini saya olah dulu bagian kulitnya seperti ini. Ini sudah saya rebus menggunakan panci presto biar cepat empuk. Kalau teman-teman tidak ada lulangan atau kikil bagian ekor sapi, ini bisa diganti dengan kikil bagian yang lainnya ya. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan kebutuhan aja. Kemudian ini saya potong-potong dulu biar lebih mudah untuk motong menjadi bagian yang kecil-kecil. Dan ini kebetulan masih anget teman-teman. Nanti setelah dipotong-potong ini bisa kita cuci lagi ya. Tadi sebenarnya sudah saya cuci, tapi karena nyucinya belum bersih, nanti habis dipotong-potong kita cuci lagi biar lendir-lendirnya pada hilang ya teman-teman. Karena kalau kita masak kikil sapi itu banyak banget kandungan kolagennya, jadi agak lengket-lengket seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bersih ya nyucinya. Oke, ini saya potong kecil-kecil seperti ini teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau sudah, kita bisa taruh dalam wadah dan kita cuci sampai bersih. Kalau sudah dicuci bersih, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Saya menggunakan cabai hijau yang besar seperti ini. Ini saya pakai 15 buah ya. Kemudian diiris serong agak tebal aja seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada cabai hijau besar, boleh diganti dengan cabai hijau keriting ya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan dulu. Lanjut saya siapkan untuk bumbu halusnya. Bawang putih ini saya menggunakan 11 siung, bawang merahnya 8 siung, jadi saya menggunakan lebih banyak bawang putihnya. Kemudian setengah sendok teh lada butiran. Tambahkan sedikit garam ya untuk membantu menghaluskan. Kita haluskan bagian ladanya dulu. Ini dihaluskan sampai benar-benar halus ladanya. Kalau teman-teman nggak mau repot, mau menggunakan lada bubuk, boleh, silahkan aja ya. Setelah bumbunya mau halus seperti ini, sekarang saya tambahkan untuk cabai rawitnya. Ini biar rasanya lebih pedas. Ini opsional ya, kalau teman-teman nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh di skip. Kemudian kita haluskan kembali sampai bumbunya halus. Oke teman-teman, untuk tekstur bumbunya seperti ini aja. Sekarang saya tambahkan 2 ruas lengkuas, kemudian digeprek-geprek seperti ini. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang lanjut mau saya tumis bumbunya. Ini sudah saya panaskan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Tumis bumbunya sampai matang atau aromanya harum ya. Ini mau saya tambahkan daun jeruk dulu teman-teman, 2 lembar, kemudian daun salam 2 lembar. Ini biar aromanya lebih harum lagi ya. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Kalau bumbunya sudah matang, kita bisa masukkan kikil yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Kemudian masukkan juga cabai hijau yang sudah kita potong. Tambahkan kecap manis secukupnya aja, untuk merek juga bebas, disesuaikan selera masing-masing. Kemudian tambahkan kaldu jamur, tambahkan sedikit gula pasir, dan diaduk dulu sampai semua tercampur rata. Kalau teman-teman nggak suka pakai gula pasir, boleh diganti dengan gula merah ya. Dan ini saya tambahkan setengah gelas air, kemudian diaduk-aduk lagi, masak hingga bumbunya meresap dan juga kuahnya menyusut. Ini harus sering diaduk-aduk ya teman-teman, biar matangnya merata. Sekarang saya akan koreksi rasa dulu. Ini masih kurang garam, saya tambahkan lagi sedikit. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata.
Masak menggunakan api kecil biar bumbunya meresap. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah menyusut, warnanya juga sudah berubah ya, agak kecoklatan seperti ini. Ini rasanya juga sudah pas, bumbunya juga sudah meresap, kikilnya juga sudah empuk banget. Sekarang matikan kompornya, lanjut pindah ke piring saji. Kita plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan. Tambahkan juga bawang goreng di atasnya biar makin mantap. Dan inilah hasilnya, tumis kikil kecap cabai hijau, pedas, gurih, manis. Ini sudah siap disajikan. Langsung saya coba ini ya teman-teman. Saya sudah ambil nasi dan ini makannya mulu aja seperti ini. Ini beneran nikmat banget. Rasanya pedasnya tuh nampol banget. Ada rasa gurih, manis. Ini cocok banget ya buat teman makan nasi putih anget. Sama ini aja sudah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya teman-teman. Beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah, bisa untuk lauk sehari-hari ataupun juga untuk ide jualan lauk matang. Silahkan nanti dicobain, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kikil tunjang sapi atau kikil kaki sapi. Ini kurang lebihnya setengah kaki sapi ya, setengah lebih teman-teman. Kalau ditimbang ini hampir 1 kilo ya, karena ada tulangannya. Yang tulangannya itu yang bikin berat ya teman-teman. Dan ini sudah dicuci bersih. Selanjutnya akan saya rebus. Untuk teknik perebusan ini bisa di presto ya, kalau mau cepat masaknya boleh di presto. Kalau ini saya rebus biasa aja ya teman-teman. Nanti saya rebus 30 menit terus saya matikan, saya diamkan dulu 30 menit, saya rebus lagi sampai benar-benar empuk. Nah kalau sudah empuk, atau boleh juga setengah empuk ya teman-teman, karena nanti masih ada proses memasaknya lagi. Nah ini kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Untuk airnya ini tidak kita pakai ya, karena air rebusannya itu kan kotor ya, jadi kita nggak pakai air kaldunya sama sekali ya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu dan lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Ada 8 siung bawang putih, ukurannya agak besar-besar ya. Ini sebelum dihaluskan saya iris kecil-kecil seperti ini, karena nanti saya menghaluskannya menggunakan blender ya. Tapi kalau teman-teman mau menghaluskan menggunakan ulakan juga boleh ya. Kemudian ada 11 siung bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil seperti ini. Untuk bawang merah, bawang putih boleh disesuaikan selera ya teman-teman. Kemudian ada 3 butir kemiri. Untuk kemiri ini tidak saya sangrai ya, langsung aja. Kemudian ada 4 buah cabai merah keriting atau boleh lebih juga ya. Kemudian ada 1 genggam cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing, karena ini kan tingkat kepedasan orang beda-beda ya, mau pedas banget apa enggak. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, setengah sendok teh ketumbar butiran, kemudian ini saya tambahkan jintan juga 1/4 sendok teh, dan saya tambahkan juga bumbu semur ya teman-teman. Ini bumbu semur yang masih butiran seperti ini sudah komplit, ada kayu manis, ada cengkeh, ada pala, ada kapulaga, dan ini semuanya dimasukkan ya, kita blender aja jadi satu. Tambahkan air atau minyak goreng. Kalau saya ini menggunakan air aja ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu berminyak ya. Oke, ini untuk bumbu cemplungnya ada 2 ruas lengkuas, boleh dikeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti ini. Sisihkan, kemudian ada jahe, ini sekitar 1 cm ya, dimemarkan seperti ini. Kemudian ada 1 batang serai, dikeprek-keprek. Kemudian ini saya potong biar pendek ya. Kemudian ada daun jeruk, ini kurang lebihnya ada 3 lembar ya, 4 lembar daun salam. Dan selanjutnya kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu ya. Ini bumbu yang sudah dihaluskan kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk jumlah minyaknya ini sedikit aja. Kemudian masukkan bumbu cemplungnya, lengkuas, jahe, serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Kemudian bumbunya ini ditumis sampai berubah warna, aromanya harum dan bumbunya juga matang pastinya. Nah ini bumbunya sudah matang teman-teman, ini aromanya sudah kemana-mana, sangat harum banget. Selanjutnya masukkan kikil tunjang yang sudah kita rebus tadi, aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang kita tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada gula merah,
sedikit aja ya, kurang lebih seperempat buah. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan air. Untuk jumlah air ini saya gunakan 400 ml dulu ya teman-teman. Nanti kalau belum lembut kikilnya bisa kita tambahkan lagi, tapi tergantung perebusan kikilnya tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah merebus kikilnya sampai empuk berarti 400 sudah cukup, tapi ini tadi karena saya merebus kikilnya tidak terlalu empuk, jadi saya membutuhkan air lebih dari 400 ml ya. Jadi kalau kurang saya tambahkan lagi sampai kikilnya benar-benar lembut. Dan ini sudah mulai lembut kikilnya. Sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan ya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, kita bisa kecilkan apinya dan kita tutup, masak menggunakan api kecil sampai kuahnya menyusut lagi dan bumbunya bisa meresap. Untuk proses memasaknya yang terakhir ini agak sedikit lama ya teman-teman, untuk bisa menghasilkan kikil yang benar-benar lembut dan juga bumbunya meresap. Dan ini saya tambahkan juga cabai utuhan ya, biar nanti lebih cantik, dan kalau misalnya kurang pedas bisa lalap cabenya. Masak sampai kuahnya mengental. Ini kalau sudah dingin kuahnya mengental teman-teman. Ini kikilnya sudah lembut, bumbunya sudah meresap seperti ini. Kita matikan kompornya ya. Ini sudah cek rasa, tadi rasanya sudah pas. Oke, sekarang kita pindah ke piring ya. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu di atas piring. Warnanya sangat cantik sekali dan ini aromanya harum banget. Tidak ada bau amis dari kikilnya, nggak ada teman-teman. Ini benar-benar sangat enak banget. Oke teman-teman, kikil tunjang kecap pedas sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih, untuk menu harian atau untuk menu lebaran, ini sangat cocok banget ya. Oke teman-teman, untuk bahan utamanya ini ada kikil kepala sapi. Dan ini kikilnya tuh berbeda dengan kikil yang biasanya ya. Kikil kepala sapi itu lebih tebal dan dia tuh lebih kenyal juga. Dan ini juga ada campuran daging-dagingnya sedikit seperti ini. Dan ini sudah saya rebus ya teman-teman, sudah saya rebus sampai empuk. Sekarang kan saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau tipis-tipis atau tebal-tebal disesuaikan saja. Kalau sudah, kita taruh piring dan sisihkan. Kemudian ada daun jeruk, daun salam, jahe. Ini jahenya dikeprek aja, ini jahenya sedikit saja ya. Kemudian juga ada satu batang serai. Ini serainya dikeprek, susah sekali ya teman-teman. Ini serainya sudah tua dan keras ya, dan ini saya belah seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian juga ada 5 siung bawang merah, ini ukurannya agak besar ya. Kemudian juga ada bawang putih, ini diiris-iris. Ini nanti akan saya haluskan ya teman-teman, bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Untuk cabai ini bisa disesuaikan ya, saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai merah keriting dan juga ada cabai rawit merah. Nah ini saya bikinnya agak banyak ya, jadi cabenya juga banyak, nanti bisa rasanya tuh benar-benar pedas dan mantep banget. Jadi dimakan dengan nasi itu sudah sangat enak ya. Kalau sudah dihaluskan, kita siapkan penggorengan. Kita masukkan dulu rempah daunnya, serai, daun salam, jahe, dan juga daun jeruk. Ini kita tumis sebentar sampai aromanya keluar. Kemudian masukkan bumbu yang kita haluskan tadi, bumbu sambalnya. Ini untuk tekstur sambalnya ini agak kasar ya teman-teman, jangan dibikin terlalu halus ya, biar nanti saat penyajian tuh warnanya dan teksturnya juga cantik ya. Kalau sudah matang, kita akan tambahkan air. Untuk airnya ini dikira-kira saja, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Oke, sekarang tambahkan gula merah. Ini saya tambahkan sedikit saja, kalau tidak ada bisa diganti dengan gula pasir. Kemudian kecap manis, ini saya kasih 3 sendok makan. Kemudian juga garam dan juga kaldu jamur, atau bisa dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang kita masukkan kikil yang sudah diiris tadi. Kemudian ratakan atau diaduk sampai rata seperti ini, dan sambil terus dimasak, gunakan api ukuran sedang saja. Ini dimasak sampai
nanti bumbunya mengental dan juga meresap ya teman-teman. Ini saya tambahkan lada bubuk setengah bungkus saja, kalau teman-teman tidak suka bisa di skip. Untuk penambahan lada bubuk ini biar tambah sedap ya, dan pedasnya makin kuat ya teman-teman. Oke, kita masak sampai bumbunya mengental dan juga meresap ya. Dan kikilnya ini sudah empuk banget ya teman-teman, jadi nanti bumbunya tuh bisa meresap enak banget ya. Ini rasanya tuh pedas, ada sedikit manis dan juga gurih ya. Kalau sudah matang, kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Selain warnanya yang menggugah selera, aromanya juga sangat sedap banget ya, sangat harum dari serai, daun jeruk itu kuat banget, dan ini tidak amis ya. Udah gini aja makan sama nasi anget-anget udah sangat enak banget, apalagi ada kerupuknya, makin mantap ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kikil sapi. Ini saya pakai kikil sapi yang tipis ya teman-teman, tidak pakai yang tebal. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kikilnya saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Ini akan saya potong kotak-kotak saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah dipotong semua, kita taruh di dalam piring dan kita sisihkan. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih ya. Kemudian kikil yang tadi dipotong direbus sampai matang. Sambil menunggu kikilnya matang, kita akan siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan pete ya. Ini petenya gede-gede, jadi saya akan potong kecil-kecil aja seperti ini. Saya menggunakan satu papan, tapi satu papan yang gede ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Kemudian ada cabai hijau yang besar ya. Ini saya menggunakan cabai hijau besar. Kalau misalnya tidak ada, bisa diganti dengan cabai hijau yang keriting ya. Ini diiris tipis serong aja seperti ini. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu aromanya ya, untuk bumbu cemplung ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk dan juga daun salam. Oke, sekarang siapkan untuk bumbu halusnya. Ini saya akan haluskan menggunakan cobek, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 cabai merah yang keriting, ini saya potong-potong sebelum dihaluskan. Kemudian cabai rawit, ini bisa disesuaikan selera saja ya. Tambahkan garam, kemudian haluskan. Ini saya haluskan, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan kita beralih ke rebusan kikil. Ini kikilnya sudah matang, sekarang akan saya angkat. Oke, selanjutnya kikil yang sudah direbus ini akan saya cuci lagi ya, biar nanti tidak berlendir. Ini dicuci sampai bersih. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga lengkuas, daun salam dan juga daun jeruknya. Ini daun jeruknya diremet-remet dulu atau disobek biar aromanya lebih keluar. Kemudian tumis bumbunya sampai harum. Nah, ini sudah harum dan bumbunya sudah matang. Sekarang kita masukkan kikil yang sudah dicuci tadi ya. Kemudian aduk sebentar biar bumbunya merata. Oke, sekarang tambahkan kecap manis ya. Ini secukupnya saja, disesuaikan selera untuk kecap manisnya. Aduk sampai tercampur rata, lalu tambahkan setengah gelas air. Aduk kembali dan masak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Ini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, kemudian aduk kembali. Setelah kuahnya mulai menyusut seperti ini, bisa kita koreksi rasa. Ini masih kurang asin sedikit, saya tambahkan garam lagi. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan yang terakhir ini saya masukkan pete dan juga cabai yang sudah dipotong-potong tadi ya. Kemudian diaduk-aduk sambil terus dimasak. Ini untuk petenya saya masak setengah matang saja, jadi saat dimakan nanti masih krenyes-krenyes, seger, enak banget ya.
Kalau teman-teman petenya mau dimasak matang juga silahkan ya, disesuaikan selera saja. Dan ini sudah mengental, rasanya sudah pas. Saya akan pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, tumis kikil pete cabai hijau. Sangat mudah dan juga enak banget rasanya. Ada pedas, gurih, sedikit manis, cocok banget buat temen makan nasi anget-anget ya. Udah nggak butuh lauk apa-apa lagi, sama ini aja sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 400 gram kikil atau kulit sapi, tapi bagian yang tipis ya, bukan yang tebal yang saya gunakan. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kikilnya ini dipotong-potong. Ini saya potong kotak-kotak ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna DWD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe pastinya ya. Dan bagi teman-teman yang sudah selalu support, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. Oke teman-teman, ini sudah dipotong semua. Selanjutnya akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air yang sudah saya didihkan. Ini direbus sampai empuk ya teman-teman. Kalau kikilnya sudah empuk, bisa kita buka tutupnya dan kita angkat. Ini bisa dicuci lagi, bisa langsung digunakan ya teman-teman. Untuk mengurangi lendirnya bisa dicuci lagi ya. Sekarang siapkan bumbunya. Ini bumbu sebelum dihaluskan saya potong-potong terlebih dahulu. Ada bawang putih, kemudian bawang merah. Ini bawang putih sama bawang merahnya saya gunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya, nanti biar warnanya agak kemerahan, biar cantik. Kemudian ada cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai rawit merah ini disesuaikan selera saja. Untuk tingkat kepedasannya mau seperti apa pedasnya, silahkan saja ya. Bagi teman-teman yang nggak suka pedas bisa dikurangin atau gunakan cabai merah keriting saja. Ini bumbunya saya haluskan menggunakan cobek ya teman-teman. Saya ulek saja biar tekstur bumbunya nanti masih kasar ya. Kalau teman-teman mau menggunakan chopper atau blender silahkan ya, disesuaikan selera saja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Teksturnya sudah pas menurut saya. Oke, sekarang bumbunya akan saya tumis. Ini saya siapkan penggorengan, saya beri minyak sedikit saja ya. Kalau sudah panas bisa dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai bumbunya matang. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian juga ada daun jeruk, ini disobek-sobek dulu ya biar aromanya bisa keluar. Untuk bumbu cemplungnya ini cukup 2 macam saja, lengkuas dan juga daun jeruk. Kemudian ditumis lagi sampai benar-benar matang. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan gula merah atau gula Jawa. Kalau tidak ada bisa ditambahkan gula pasir ya. Ini saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini setelah bumbunya benar-benar matang. Kemudian masukkan juga kecap manis. Untuk takarannya bisa disesuaikan selera. Ini saya pakai 4-5 sendok makan. Nanti kalau kira-kira kurang bisa ditambahkan ya. Setelah tercampur rata bisa masukkan kikil yang sudah direbus tadi. Aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Lalu tambahkan garam secukupnya saja dan juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, silahkan disesuaikan selera ya. Aduk sampai tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sedikit lagi ya teman-teman, kuahnya masih agak banyak ya. Kita masak lagi sebentar. Kalau sudah pas semua bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji.
Ini aromanya sangat enak banget ya, sangat menggugah selera. Rasanya itu pedas manis, ada gurihnya. Pedasnya juga pas banget ya, sangat cocok dinikmatin anget-anget ya bersama nasi hangat juga. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Bumbunya sangat simpel sekali bukan? Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.